Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cerita Mbah Jono. Hai, Cerita Mbah Jono, channel yang akan berbagi kisah-kisah nyata seputar dunia mistis. Dan pada malam hari ini saya akan mencoba mengisahkan sebuah kisah yang diceritakan oleh teman saya Rofik, nama samaran, tentang profesinya menjadi supir jenazah. Cerita ini dikasih judul Sopir mobil jenazah diantar oleh jenazah. Jreng jreng, jreng jreng, jreng. Sebelum saya mulai ceritanya, seperti yang saya bilang tadi, kalau nama tempat kejadian terpaksa saya samarkan karena ini permintaan dari si narasumber. Rofik ini adalah seorang bapak-bapak berusia 35 tahun. Dia berprofesi sebagai supir jenazah di sebuah ya semacam kayak perusahaan lah. Pada waktu itu Rofik itu berjaga malam. Pas lagi santai di kantin kantornya, kantor ambulan-ambulan itulah, dia dapat SMS kalau dia suruh mengantarkan jenazah ke pemakaman. Dengan sigap Rofik pun langsung menuju ke ambulannya, terus melajulah ke alamat yang ia dapati itu. Kejadian ini di kota Jakarta karena memang Jakarta macet, jadi Rofik sedikit agak terlambat. Rumah duka yang ia tuju ada di kawasan pinggiran Jakarta, tepatnya anggaplah itu daerah Karangtengah Cinere. Dari perjalanan yang padat sampai dia melipir-melipir ke daerah perkampungannya Jakarta, di situ masih banyak kebun-kebun. Begitu sampai rumah duka, Rofik kaget. Karena di rumah orang yang meninggal biasanya kan ramai, apalagi itu perkampungan. Biasanya warga suka berkumpul ketika ada yang meninggal. Di situ nggak ada bendera kuning, nggak ada warga yang memadati rumah itu. Sepi. Tapi Rofik masih berpikiran positif. Begitu sampai dia langsung memarkirkan mobil ambulannya di samping rumah yang alamatnya dikirim lewat SMS itu. Ketuk pintulah dia. Dok, dok, dok. Assalamualaikum. Pas dibuka, waalaikumsalam. Dia kaget. Ketika waalaikumsalam itu nggak ada siapa-siapa. Ternyata yang jawab anak kecil, jadi nggak kelihatan. Waalaikumsalam. Gitu ya. Anaknya. Bukan, tetangganya. Oh, tetangga. Ternyata anak kecil yang menjawab. Awalnya kaget, tuh nggak ada orang begitu. Nunduk, oh anak kecil. Dek, rumahnya ini mana ya? Oh, itu di sebelah. Setelah nanya ke rumah itu, ternyata rumahnya sebelahan, di mana tengah-tengahnya Rofik parkir kendaraan ambulan itu atau mobil jenazah. Ini ketoklah pintu rumah yang benar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya suruh mengantar jenazah dengan alamat ini benar? Oh benar, Bapak tunggu aja. Rofik nggak dipersilahkan masuk karena memang mungkin rumahnya lagi sibuk. Nah jenazahnya masih kita siapkan Pak, Bapak nunggu aja di dekat mobil. Nanti begitu kita siap semuanya Bapak saya kabarin. Karena mendengar kabar itu akhirnya Bapak Rofik pun menuju ke samping mobil ambulannya. Dia santai di situ sambil ngerokok sambil menunggu instruksi selanjutnya dari tuan rumah. 30 menit Rofik menunggu, akhirnya datang seorang bapak-bapak ke situ. Pak, minta tolong Pak, pintu belakang mobil ambulannya tolong dibuka karena jenazah sudah siap nih, akan kita berangkatkan. Nah, karena sudah mendapat instruksi seperti itu, Rofik akhirnya membuka mobil ambulannya. Kembali lagi dia menunggu di tempat yang ia awalnya menunggu di situ. Intinya membukakan pintu doang, langsung balik lagi ke tempat semula. Lagi-lagi Rofik dibikin menunggu, tapi kali ini nggak terlalu lama. Antara 10-15 menit datang lagi lah orang ke situ dan bilang kalau jenazahnya sudah siap di dalam ambulan. Dia mengajak berangkat. Pak, jenazahnya sudah dimasukin ke ambulan. Kalau Bapak udah siap, ayo berangkat. Oh ya, saya udah siap dari tadi. Nah, ketika Rofik hendak memasuki mobil itu, Bapak itu kembali lagi masuk ke dalam rumah lagi-lagi seperti itu. Rofik di dalam ambulan pun bingung. Ini bagaimana kok malah semua orang nggak ada. Semua orang masuk ke rumahnya. Dia pun mungkin lagi siap-siap di dalam. Akhirnya dia menunggu lagi.
Dia sudah menunggu di belakang kemudinya, udah siap lah intinya sudah mau jalan. Lama dia menunggu 10, 15, 20 menit baru keluar. Seorang bapak-bapak lagi, bapak-bapak yang sama. Pak, bapak udah siap? Udah. Akhirnya bapak-bapak itu masuk lewat pintu samping kiri. Yaudah pak, kalau bapak sudah siap, ayo jalan. Dengan muka datarnya bapak-bapak itu. Oh, keluarga yang lain nggak ikut, cuman bapak aja. Bapak itu pun menjawab, enggak, yang lain nyusul. Kita cuman berdua aja sama anak saya. Anaknya, Rafiq bingung, anaknya di mana? Itu ada di belakang. Rafiq pun menengok ke arah jenazah yang ada di belakang dia. Di situ Rafiq agak sedikit kaget, kenapa anaknya nggak disuruh duduk di depan. Rafiq melihat ke belakang, kalau di situ ada anak kecil sedang menunduk sambil menangis. Manusia kayak kundi. Anak kecil kan. Anak kecil menangis. Yaudah pak, ayo jalan. Akhirnya jalanlah mereka. Dari Karangtengah itu menuju ke Bekasi. Yang lumayan jauh juga, perjalanan kurang lebih 3 jam. Dan lagi-lagi pemakamannya itu pun Bekasinya agak pelosok yang memang sepi. Sepanjang perjalanan itu tidak ada percakapan antara Bapak Rafiq maupun Bapak yang di sebelah ini yang mengantarkan. Sesekali Rafiq melirik, tapi karena mungkin dia lagi berduka, Rafiq pun tidak mau mengganggu. Dia terus dengan tatapan kosongnya melihat ke arah depan. Bapak-bapak yang di samping ini dan anak kecil yang di belakang sepanjang perjalanan pun menangis, seperti menjadi backsound mereka ketika jalan. Kompak, gak berhenti-berhenti dia menangis. Singkat cerita, jam 12-an malam dia sampailah ke sebuah pemakaman, di mana pemakaman itu nggak terlalu terang, lampunya ya samar-samar ya, khas pemakaman. Redup-redup gitu ya. Redup-redup. Nyampe di situ. Begitu nyampe di situ, berhenti. Bapak-bapak yang di sebelah ini bilang ke Rafiq, Pak, tunggu di sini, saya mau izin ke orang yang mengurusi pemakaman di sini. Oh ya udah Pak. Bapak-bapak itu turun dari mobil pergi, dan nggak tahu turunnya dari mana anak kecil yang itu. Ketika bapak-bapak itu pergi, tangisannya menghilang. Campur aduk dia. Rafiq ini sendirian di kuburan dengan ambulan, tapi dia masih berpikiran positif. Bapak-bapaknya mungkin turun sedang mengurus ke petugas yang di situ mau dikebumikan di mana liangnya udah siap atau belum. 30 menit menunggu, Rafiq belum juga nongol bapak-bapak itu. Rafiq mulai gusar, mulai takut karena nggak ada siapapun di situ. Memang suasana pemakaman itu nggak terlalu gelap, tapi namanya di kuburan tengah malam sendirian, dia was-was juga. Takutnya ada hal-hal yang bisa membahayakan dia. Nah, ketika sudah 40 menit, barulah bapak-bapak itu nongol lagi beserta anak kecil lagi. Kenapa tahu beserta anak kecil lagi? Samar-samar dia mendengar anak kecil itu menangis dari pelan mulai kencang dan mendekati pintu sampingnya. Bapak itu pun ngomong, Pak, semuanya sudah siap, tapi kita masih menunggu keluarga yang lain. Jadi kita tunggu sini aja ya. Katanya sih sebentar lagi sampai. Oh ya udah, Bapak mau nunggu di mobil atau turun? Kata bapak-bapak itu. Terus, oh udah kita di mobil aja. Oh ya, dari tadi sepanjang perjalanan kita belum kenalan. Siapa nama bapak? Mereka akhirnya kenalan, tapi nggak berjabat tangan. Hanya saling menyebutkan. Saya Pak Sigit. Nah, terus Rafiq pun menjawab, saya Rafiq. Udah, ketika sudah kenalan, Bapak Sigit ini yang misterius ini kembali lagi izin ke Rafiq, Bapak tunggu sini sebentar ya, saya masih ngurusin lagi ke pengurusnya. Dia cabut lagi tuh sama anak kecil itu. Lagi-lagi Rafiq dibikin menunggu, dan waktu untuk menunggunya pun nggak sebentar, nggak 1 menit 2 menit. Karena menunggu di kuburan itu, walaupun nggak di kuburan, kalau menunggu kan jenuh. Rafiq pun
menyanyi. Sekian lama aku menunggu. Dia nyanyi. Kayaknya lagunya Rhoma Irama. Lagunya Rhoma Irama, Menunggu. Oh iya. Untuk kedatanganmu. Kasih backsound musik enggak? Enggak, usah. dia nyanyi sendiri, menghibur diri lah. Menghibur diri. Untuk menghibur ketakutannya dia menyanyi. Nah, menunggu lagi lah di situ sampai akhirnya datang 3 mobil rombongan. Terlihat dari sorotan lampunya, berparkir tepat di belakang-belakang mobil ambulannya Rafiq. Salah satu dari rombongan mobil yang datang itu pun menghampiri Rafiq. Pak, Bapak gimana sih kok Bapak udah duluan nyampe? Oh iya Pak, tadi kita suruh jalan duluan. Suruh jalan duluan? Orang kita lagi siap-siap di dalam rumah semua, begitu keluar kok Bapak sudah nggak ada, udah jalan duluan. Oh, saya pikir tadi memang saya suruh jalan, kata Rafiq. Yang bikin kita heran kok Bapak tahu nih Pak, kalau jenazahnya mau dimakamkan di pemakaman ini. Ya kan saya dikasih tahu. Jelas Bapak Rafiq ini ke keluarga almarhum. Yang ngasih tahu siapa? Tadi siapa ya namanya? Oh, Bapak Sigit. Mendengar kalimat Bapak Sigit, semua keluarga bengong. Tapi keluarga tidak menjelaskan apa-apa, seperti menutupi sesuatu. Rafiq hanya bingung melihat sikap dari keluarganya tersebut. Akhirnya ya udah Pak, ayo kita turunkan, segera kita makamkan jenazah ini. Memakai genset kecil dari pemilik pengurus pemakaman tersebut, akhirnya jenazah itu dimakamkan. Lagi-lagi Bapak Rafiq dibikin kaget di sini ketika memakamkan dan menurunkan peti dari mobil jenazahnya serta membantu mengangkatnya ke liang lahat. Rafiq dikagetkan dengan foto almarhum yang ternyata foto itu adalah Satria Baja Hitam. Oh, bukan. Sigit Pak Sigit. Oh iya. Bukan, intermezzo. Pak Rafiq dikagetkan dengan melihat foto almarhum. Ternyata foto itu sama persis dengan penumpang yang ia antarkan, yaitu Bapak Sigit. Rafiq langsung gemeteran, seolah-olah tulang belulangnya hilang semua, lemes. Keluarga yang udah tahu duluan kalau Rafiq tadi diantarkan oleh Sigit atau jenazah sendiri, memaklumi dengan keadaan yang dialami oleh Rafiq. Wajar dia ketakutan, bahkan keluarga sendiri pun sempat shock. Dalam lemasnya, Rafiq bertanya lagi ke keluarganya setelah pemakaman selesai. Pemakaman selesai, akhirnya dia kan nggak ikut prosesi pemakamannya, hanya duduk lemas, dikasih air minum teh sama keluarganya serta pengurus itu. Pak, minum dulu Pak. Udah. Dalam lemasnya dia bertanya, jadi tadi yang meninggal itu Bapak Sigit? Iya. Terus yang nemenin aku sepanjang perjalanan dan nggak ngobrol sama sekali juga Bapak Sigit? Mungkin. Dari fotonya iya itu. Persis, nggak ada yang dibuang. Aku hafal, orang kita ngobrol kok, kata Bapak Rafiq. Ya udah, jangan dipikirin. Memang namanya hal gaib selalu ada, kata keluarganya mencoba menenangkan Bapak Rafiq ini. Terus yang menjadi pertanyaan saya, Bapak Sigit itu tadi nggak sendiri, dia ada anaknya di belakang, dan sepanjang perjalanan itu anaknya nangis. Keluarga pun bertanya lagi kepada Rafiq, umurnya berapa Pak kira-kira anaknya? Ya kurang lebih sekitar 8-9 tahunan. Innalillahi. Ciri-cirinya Pak, rambutnya begini, kulitnya begini, dijelaskan oleh Bapak Rafiq ke keluarganya. Keluarganya pun kembali kaget. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, itu anak kecil itu, dia adalah anaknya Bapak Sigit, namanya Adi. Dia udah meninggal 3 bulan yang lalu kecelakaan. Anak satu-satunya dari Bapak Sigit. Ibunya sudah meninggal ketika melahirkan si Adi. Mereka itu tinggal berdua. Anaknya 3 bulan yang lalu kecelakaan, sekarang bapaknya menyusul. Wah, mendengar itu Rafiq langsung garuk-garuk.
Garuk-garuk. Ternyata ada nyamuk. Oh, ada nyamuk. Digigit nyamuk. Iya, sambil takut garuk-garuk, boleh kan? Iya, kirain merinding gitu. Iya. Garuk-garuk dulu karena ada nyamuk. Dia langsung merinding. Aduh ampun, ini malam itu benar-benar malam yang tidak bisa dilupakan oleh Rafiq. Dan akhirnya karena ketakutan itu dan kondisi Rafiq tidak memungkinkan karena memang lemas, dia menunggu pagi dan atas instruksi dari pengurus kuburan tersebut dia ngineplah di rumah dari pengurus kuburan tersebut atau pemakaman tersebut. Pagi-pagi ketika dia sudah siuman, sudah sehat, baru boleh diizinkan jalan lagi untuk balik lagi ke Jakarta. Keluarga pun akhirnya membayar jasanya itu, tanda tangan di atas materai dan lain-lain, dan memberikan uang tips yang lumayan besar kepada Rafiq. Hikmah di balik cerita itu adalah Rafiq mendapatkan uang tips. Jadi kalau teman-teman pengen uang tipsnya banyak, pura-puralah ketemu siluman. Nah, intermezzo. Rafiq akhirnya pagi-paginya sudah mulai pulih, dia pun menyadari kalau ya itulah resiko profesi menjadi supir jenazah. Nah, singkat cerita, Rafiq pun akhirnya berpamitan dari pengurus pemakaman itu untuk menuju ke kantornya. Setelah nyampe kantornya, menyelesaikan segala administrasinya, dia izin untuk tidak bekerja dulu karena dia masih shock. Sampai di sini dulu ceritanya, karena memang sampai situ si penulis cerita ini dikirimkan ke saya. Mudah-mudahan di balik cerita ini ada hikmah yang diambil. Pahamilah kalau hal gaib itu ada karena Tuhan itu menciptakan jin dan manusia. Ketika Anda takut, mereka akan datang. Makanya buat teman-teman, jangan takut selain takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semua, menghibur atau tidak menghibur konten ini, yang jelas saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena teman-teman sudah mau mampir dan nonton channel Cerita Mbah Jono. Karena dengan Anda menonton channel ini berarti Anda sudah menyelamatkan satu pengangguran seperti saya. Salam AdSense. Wah.